Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat, di mana setiap hari pasti ada mujizat Tuhan untuk anak-anaknya yang mencintai dan percaya kepadanya. Adalah seorang anak muda lulusan Food Biotechnology yang Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa, unik, bahkan tidak masuk logika, yang sekarang menjadi seorang musisi dan juga penyanyi. Kita sambut Tia Rima. Shalom Tia. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Tia hari ini? Puji Tuhan baik. Neo, apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan baik ya, luar biasa. Nah, Tia adalah seorang musisi ya sekarang ya ini. Yes. Dan awalnya bagaimana sih Tia mengenal dan akhirnya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga menjadi seorang Kristen? Musik, sekali lagi musik yang menjadikan seorang anak kecil ini memilih Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau diingat sebenarnya saya tumbuh dan dibesarkan dari latar belakang keluarga saya yang awalnya juga bukan Kristen, tapi seiring dengan perjalanan hidup kedua orang tua saya, mereka memilih Yesus sebagai juru selamat mereka gitu. Tumbuh sebagai anak kecil yang dibebaskan untuk memilih kamu mau berkepercayaan apa, dan lagi-lagi musik yang membuat saya datang dan masuk ke gedung gereja gitu. Saat usia 5 tahun, anak usia 5 tahun melihat anak-anak muda remaja latihan musik di sore hari itu membuat hati saya kayak saya ngerasa nyaman aja. Dan ternyata kalau dengar cerita dari ibu saya, dan memang sebenarnya sejak saya di dalam kandungan, saya selamat karena pujian gitu. Jadi saya dulu sempat sungsang sebelum saya lahir, dan saya bisa kembali normal ketika saya dibawa mama saya ke KKR, dan saya mendengarkan pujian, dan di situ Tuhan menyelamatkan hidup saya sih, bisa dibilang gitu ya. Maksudnya akhirnya saya bisa lahir dengan normal gitu. Oke, bahkan sedari dalam kandungan pun akhirnya sempat terjadi sebuah kejadian, lahir dengan musik, maksudnya lahir dari diselamatkan karena pujian di salah sebuah KKR begitu. Nah, kapan akhirnya Tia Rima memutuskan dirinya bahwa iya Tuhan, aku adalah seorang musisi? Sebenarnya kalau ditanya pengen jadi musisi, anak kecil umur 3 tahun, nggak tahu kenapa saat itu aku melihat televisi dan melihat beberapa musisi bernyanyi. Anak kecil ini kayak, Tuhan aku pegang layar TV, Tuhan aku pengen jadi kayak gini bisa besar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya realistis, maksudnya karena orang tuaku dengan pola pikir yang musik tuh enggak deh, maksudnya kayak kuliah musik, kuliah seni, ataupun dulu sempat mau jadi atlet juga, papa mamaku bukan tipikal orang tua yang ya udah bebas gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus aku tunda. Tapi sebenarnya dari kecil pun kayak ngelihat ajang pencarian bakat anak kecil di TV itu pengen banget, Tuhan aku pengen di situ, ngelihat acara di sebuah TV Natalan nyanyi-nyanyi gitu. Aku selalu dalam hati bilang, Tuhan suatu saat aku pengen di situ gitu. Tapi aku percaya sih segala hal yang terjadi di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan dan sudah sesuai dengan waktunya Tuhan gitu. Dan menurutku memang Tuhan pengen seorang Tia Rima ini menyelesaikan tanggung jawab akademisnya dulu. Akhirnya setelah lulus kuliah tuh Tuhan panggil lagi dengan caranya dia. Dan yaudah aku gak bisa mengelak kemana lagi, kayak iya oke, aku merasa aku akan balik ke rel hidupku karena Tuhan memang pengen aku di musik sebenarnya dari kecil gitu. Nah, sampai akhirnya bahkan bagaimana itu awal mula jadi musisi, orang tua seperti apa waktu itu responnya? Mendukungkah atau bagaimana? Jadi ini di awal-awal kalau ditanya didukung tidak. Karena saya lulusan Food Biotechnology yang puji Tuhan lulus dengan nilai yang baik. Bahkan ketika sidang skripsi sudah ditawari kerja. Saya pun juga sempat melamar kerja dan merasa kayak nggak pernah terpikir bahwa setelah lulus kuliah akan pindah keputusan menjadi musisi gitu. Mama pun sempat tanya kayak, kamu merancang ini nggak sih gitu? Kamu pengen nggak sih lulus habis itu kamu ngeyel gitu memenuhi keinginanmu? Enggak. Jadi semua momennya sebenarnya dari 2017 aku lulus. Terus aku dikasih undangan sama temanku untuk ada satu acara kayak coaching klinik musik gitu di Jogja. Karena aku kuliah di Jogja. Aku pikir temanku datang. Ternyata momen itu adalah momen Tuhan pengen bicara sendiri sama aku gitu. Di kelas vokal yang aku ambil, pelatihnya tanya, coba deh tanya ke kalian semua yang datang di sini, tanya ke hati kalian kenapa kalian memilih kelas ini gitu. Dan menurutku itu memang cara Tuhan buat ngingetin aku lagi gitu. Kayak hidupmu tuh sebenarnya aku pilih di sini gitu. Terus akhirnya di momen itu aku ngerasa hatiku tuh kayak dibalikin ke rel hidupku lagi gitu loh. Oh ya kan aku dari kecil nggak tahu kenapa dengan musik ada kayak ikatannya sendiri gitu dan pengen menjadi seorang musisi. Akhirnya pulang dari situ aku telepon mama, Mah anakmu ingin jadi musisi. Itu aku telepon, aku gemetar, aku nangis. Mama nyuruh pulang. Dan saat itu di 2017 seorang Tia Rima ini tidak mendapat restu sama sekali. Cuman aku bilang ke mama, Mah, aku nggak tahu kenapa kok aku ngerasa Tuhan memang
momen aku lulus tuh dipakai Tuhan buat benerin lagi jalan hidupku gitu loh. Yang mungkin dari dulu aku mikir, oke lah aku nggak punya dukungan dari orang tua, nggak bisa ikut audisi waktu kecil karena orang tua nggak bisa nganter. Maksudnya masih dengan logika manusianya bahwa yang bisa ngebantu aku ya orang-orang yang ada di sekitarku gitu. Tapi setelah aku dewasa, Tuhan menunjukkan bahwa ini loh panggilan hidupmu dan kamu tak kasih kesempatan sesuai dengan apa mimpi masa kecilmu. Pick up-nya tuh aku gitu. Tapi saat itu ya udah, aku bilang ke mama, aku tidak bisa menjanjikan cepat atau lambat aku sampai. Tapi yang aku janjikan adalah sebuah tanggung jawab atas keputusanku gitu. Dan selama itu aku juga ngelamar pekerjaan gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap hasil lamaran pekerjaan Tuhan selalu ngasih tanda bahwa aku doa sama Tuhan, oke, aku mau di musik. Ini di musik aja. Atau aku juga bekerja dengan ijazahku ini gitu. Ternyata itu dikuatkan di momen KKR 2018. Dimana waktu itu aku belum bekerja, udah ngelamar tapi ya itu tandanya Tuhan kenapa kok kayaknya di musik gitu. Ini kejadiannya lucu, aku di lampu merah berhenti, abis ngantar mamaku pergi, aku berhenti, aku kayak mendengar sebuah suara bahwa, Tia, kamu belum ada pekerjaan kan? Datang 10 hari KKR penuh. Itu di lampu merah aku diam, aku juga tanya. Aku percaya itu Tuhan yang ngomong lewat hatiku dan maksudnya aku dengar itu di lampu merah gitu, maksudnya kayak tidak masuk akal itu lagi. Dan akhirnya aku ngomong di lampu merah, aku ngomong, oke Tuhan, kalau memang ada sesuatu yang pengen Tuhan sampaikan, 10 hari ini aku datang nih. Tapi aku minta Tuhan mau nyampein apa. Datanglah aku selama 10 hari itu. Di 8 hari pertama aku datang sama teman pelayananku. Nggak ada apa-apa. Tuhan, aku sampai tanya di hari ke-8, Tuhan ini udah datang loh 8 hari, tinggal 2 hari. Kok aku tidak mendapat apapun gitu. Hari ke-8 belum dapat apa-apa gitu ya. Dari 10 hari. Akhirnya di hari ke-9 temanku gak bisa nemenin KKR, mamaku yang datang nemenin aku. Datang sama mama akhirnya. Datang sama mama di hari 9. Waktu itu pembicaranya adalah pendeta dari Singapura. Tiba-tiba di awal tuh gak bahas musik, gak bahas pujian dan lain sebagainya. Di akhir tiba-tiba beliau membahas tentang pujian, pemain musik. Dan tiba-tiba di akhir sebelum doa, biasanya kan kalau udah firman KKR doa gitu kan. Beliau ngomong bahwa di sini ada anak muda yang akan Tuhan pakai sebagai kesaksian pujian. Wow. Dan saat itu aku beneran nangis karena aku merasa Tuhan tuh berdiri di depanku dan ngomong itu ke aku gitu. Dan ternyata bener momennya aku datang bersama mama. Yang dimana beliau awalnya tidak mengerti tujuanku di musik apa. Dan saat itu aku nangis, itu di gedung gereja aku duduk, aku nangis di samping mama. Mah kok aku ngerasa Tuhan manggil aku saat ini gitu. Menguatkan gitu loh, memang kamu di musik gitu. Mama cuma bilang, oke, mama bersyukur karena ternyata selama proses mama tahu aku di musik, mama selalu mendoakan bahwa Tuhan kalau anakku memang di musik, pakai hidupnya dia juga untuk melayanimu melalui musik. Jadi saat itu kayak mamaku menyerahkan si rohnya anak ini untuk masuk menjadi seorang musisi. Dan ternyata kalau di gereja ada Pondok Daud, selama proses bergumul itu mamaku juga bergumul gitu. Anakku nih lulusan biologi loh, kenapa Tuhan memakainya di musik. Dan setelah seringkali Pondok Daud, mamaku cerita akhirnya mama mendapat sebuah suara bahwa namanya Bingsuan mamaku. Jadi kayak Bingsuan, Tia tuh anakku yang tak titipin kamu. Kalau memang intinya kalau hidupnya Tia mau tak pakai di musik dan aku ingin membuat dia bahagia, tolong kasih hidupnya Tia ke aku. Karena dia anakku. Jadi aku kayak udah momen-momen itu kayak ngerasa oke, aku akan di musik karena Tuhan punya tujuan yang harus aku sampaikan melalui musik-musikku gitu. Wow. Nah, oke. Jadi hari-hari ini di dalam bergelut di dunia musik ini, dari panggung ke panggung tentunya, lagu-lagunya lagu-lagu apa? Apakah lagu-lagu rohani kah atau lagu-lagu sekuler kah? Gimana? Jadi saat dulu juga proses ketika Tuhan ngomong kamu di musik sebagai kesaksian pujian gitu. Kamu mikirnya karena awalnya kan ketika aku dikuatkan itu aku bergeraknya masih di sekuler kan, belum ke rohani. Akhirnya aku coba juga ke rohani. Karena aku bilang ke Tuhan gini, Tuhan aku belum bisa memberikan penghasilan pertamaku sebagai buah sulung. Karena saat itu aku masih sangat merintis dan belum ada penghasilan gitu. Dan setelah itu akhirnya aku membuat sebuah lagu yang judulnya Kau Terdekat di Hati. Itu lagu rohani. Akhirnya aku jadikan buah sulung. Dan faktanya adalah lagu itu yang memelihara aku sampai detik ini. Jadi kalau di musik ada yang namanya royalti. Dan royalti terbesar sampai detik ini yang aku terima adalah dari buah sulung itu. Itu hal yang udah kayak jadi tanda buat aku bahwa ya aku bergerak di sini bukan dengan kuat gagahku sendiri gitu. Ini semua yang aku alami di musik ya karena pekerjaan tangan Tuhan lewat hidupku. Dan kalau ditanya bergerak di sekuler atau rohani, awalnya aku juga bingung Tuhan memberikan pertumbuhan di keduanya gitu. Tapi setelah bertahun-tahun aku berdoa, aku kan rilis di 2019. Baru sekitar 2020
2021 kalau aku nggak salah. Tuhan ngasih petunjuk, ada salah satu musisi luar negeri yang sangat terkenal. Dia bergerak di sekuler, tapi di setiap panggungnya, di akhir panggungnya, dia selalu memuji nama Tuhan dengan menaikkan lantunan pujian. Akhirnya aku dikuatkan Tuhan dengan gini, Tia, kamu adalah terang yang aku bawa di area yang gelap. Ketika terang itu sekecil apapun, kamu tetap akan bisa menjadi dampak yang besar di tengah kegelapan itu. Dan benar, ternyata setelah aku bergerak di panggung-panggung sekuler ini, memang sangat banyak jiwa-jiwa yang penonton datang tuh, mereka datang dengan kecewanya, mereka datang dengan remuk hatinya mereka, dan kebanyakan anak muda. Dan memang aku ngerasa Tuhan kayak mengutus seorang Tia Rima ini untuk bergerak menjemput jiwa-jiwa anak muda ini gitu loh. Kayak yang ngalamin kayak aku, mungkin gak cuma aku di dunia. Tapi aku bersyukur aku diberi kesempatan Tuhan naik ke atas panggung untuk memberikan contoh bahwa percaya ada Tuhan. Ketika kamu percaya, kamu bisa ngalami mukjizat apapun. Amin. Kamu gak akan pernah ngerasa bahwa sesuatu tuh gak mungkin terjadi, itu gak mungkin gitu. Karena aku yang notabene gak punya backup di industri musik, aku gak punya, dalam saat itu aku gak punya backup finansial sendiri gitu. Bahkan banyak manusia kanan kiriku yang sangat, kayaknya kamu gak mungkin di musik deh. Kayaknya enggak deh. Tapi kan balik lagi, ketika Tuhan udah ngomong ke kamu, ada satu kalimat yang aku suka adalah ketika Tuhan memberikan visi, maka dia akan memberikan provisi. Ketika Tuhan memberikan kamu mimpi, maka Tuhan yang memperlengkapi gitu. Jadi kayak, ya pada akhirnya aku sekarang bergerak di sekuler, tapi tetap aku selalu di atas panggung ngomong bahwa anak muda untuk apapun itu, mimpi itu bisa terjadi gitu. Selagi kamu percaya adanya Tuhan. Benar. Gitu. Sekalipun Tia bergeraknya di dunia musik sekuler, tapi ada nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kekristenan yang bisa Tia share di situ. Dan bahkan jangkauannya bisa lebih besar di situ, ya kan? Nah, dengan apa yang Tia jalani sebagai seorang musisi ini aku pengen tanya sih, do you live from that? Tia hidup dari musik ini? Dan faktanya iya. Wow. Yang awalnya aku sendiri juga secara daging kayak, Tuhan aku ngerintis sendiri loh, aku gak ikut label, aku independen. Tapi ternyata justru melalui independen itu Tuhan memperlengkapi seorang Tia Rima menjadi musisi yang punya isi gitu. Musisi yang punya isi. Iya, jadi kayak dulu awalnya aku belum bikin lagu, aku ikut audisi ke Jakarta dan lain sebagainya. Banyak peristiwa-peristiwa yang harusnya aku berangkat, tapi kenapa secara dunia aku ditutup. Aku tanya sama Tuhan saat itu di 2019, Tuhan kenapa seharusnya secara manusia aku lolos. Saat itu aku ikut audisi di TV, bahkan dari tim TV-nya pun mempertanyakan kenapa kamu gak ke Jakarta, padahal harusnya kamu lolos. Itu yang di logikku kayak, Tuhan ini maunya apa, lewat mana gitu. Tapi aku akhirnya sadar dengan perkataan mamaku saat itu bahwa bisa aja Tuhan bawa kamu lolos ke Jakarta di tahun ini, saat itu 2019. Tapi kamu gak pernah tahu kan, no-nya Tuhan saat ini adalah perlindungan buat kamu. Dan ternyata benar, seiring berjalannya waktu, Tuhan memang pengen, yaitu balik lagi ketika kita menjadi anaknya Tuhan, ketika kita ingin dijadikan dampak yang besar, Tuhan akan memperlengkapi kita dulu buat ke arah sana gitu. Tuhan gak akan ngebiarin kita jadi cawan yang kosong, jadi yang bejana yang kosong yang gak bisa ngebagi buat bejana yang lain. Iya benar. Gitu. Ya benar, karena kita gak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang kita aja gak punya. Nah sekarang nih, apa sih yang pengen Tia bagiin bagi anak-anak muda pemirsa Tia TV yang sedang melihat Tia hari ini? Cuma satu, ini sama hal yang selalu aku sampaikan di setiap panggungku, dan menurutku ini adalah hal yang Tuhan titipkan melalui Tia Rima dan karyanya. Terutama untuk anak muda, apapun impian teman-teman semua, selagi itu tidak merugikan diri sendiri, dan itu tidak merugikan orang lain, dan teman-teman percayanya ada Tuhan dan penyertaan Tuhan, seperti yang aku alami, hampir setelah aku rilis 4 tahun aku berkarya, semua yang terjadi di kehidupan Tia Rima adalah mukjizat. Dimana aku bisa berkenalan dengan orang-orang industri Jakarta yang aku gak punya kenalan sama sekali. Tiba-tiba baru saja September kemarin Tuhan membawa aku bisa masuk di Press Conference Anugerah Musik Indonesia. Itu hal yang teman-temanku aja kayak, kok kamu bisa, kamu punya koneksi dari mana, kamu kenal dari mana. Ada orang dalam ya? Aku Enggak cuma sama sekali kan? No, aku cuma bilang, aku selalu ngomong ke teman-temanku, kalau kamu tanya kenapa, aku cuma bisa bilang ini kuasa Tuhan. Kamu mau percaya, kamu mau enggak, ini yang aku alami gitu. Makanya kalau aku bisa menyampaikan hal untuk anak muda, teruslah bermimpi, tanya sama Tuhan, Tuhan pengen hidup kalian jadi apa? Karena kadang kita, impian kita sama apa maunya Tuhan di hidup kita tuh kadang beda. Makanya aku bersyukur impian masa kecilku sejalan dengan apa maunya Tuhan di hidupku gitu. Makanya untuk anak-anak muda, mumpung teman-teman masih muda ya, menurutku komunikasi sama Tuhan, tanya Tuhan aku hidupku untuk apa. Jangan ngomong Tuhan aku pengen ini, enggak. Kalau aku akhirnya Tuhan ini hidupku, Tuhan mau apa gitu.
lakuin aja kalau memang itu hal yang pasti dari Tuhan, hal yang baik. Dan pasti kita dipelihara. Jadi lakuin aja, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan gitu. Karena apa yang aku alami secara daging manusia nggak mungkin 4 tahun kamu dari musisi lokal bisa punya kenalan di Jakarta gitu. Tapi 4 tahun Tuhan bawa proses yang luar biasa. Jadi kayak buat teman-teman semua percaya, beriman. Selagi kita percaya, kuat sama Tuhan, Tuhan pasti bantu kita. Amin, gitu. Benar banget. Jadi anak-anak muda, buat kamu yang punya pergumulan, yang punya mimpi, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi anak-anak muda yang percaya dan mencintai Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita harus tanya dulu, ya kan? Seringkali memang mimpi kita nggak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tia menyadari, Tia mendengar suara Tuhan dalam kehidupan Tia, dan menjadilah Tia seorang musisi seperti sekarang ini. Jadi tetaplah terus bermimpi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi punya single rohani nih, lagu rohani kalau nggak salah judulnya Kau Terdekat di Hati. Dan pulih ya. Boleh deh, terserah deh mau pulih atau mau kau terdekat di hati. Boleh dong, 1 bait aja dinyanyiin. Oke. Cintamu seperti mentari, sinari hari sepanjang hari. Dengan apa kan ku balas kasih setiamu Tuhan, selain dengan tubuh jiwa rohku yang ku persembahkan padamu. Luar biasa, harusnya ada gitar sekalian kali ya. Oke Tia, selama menjadi musisi ini ada struggle apa aja sih yang sempat Tia alami? Kalau ditanya ada struggle apa, pasti ada. Karena balik lagi musisi, menjadi musik, apalagi aku dengan background yang bukan lulusan seni, gak tahu apa-apa dari nol gitu, itu pasti berat. Cuman mungkin salah satu momen yang bisa aku ceritakan adalah momen di 2020, dimana setelah produksi lagu keempat, aku saat itu finansial udah stuck gitu kan. Oke. Tapi aku punya kerinduan Tuhan, kalau memang Tuhan ini panggilan hidupku, aku pengen nih bikin lagu lagi gitu. Pada akhirnya singkat cerita, bertemulah aku dengan kakak tingkatku SD yang ternyata dia datang hari itu bawa temennya. Dan ini balik lagi, dia musisi Tuhan yang bisa aku ceritakan. Mungkin ini salah satu awal musisi Tuhan yang aku rasakan di musik gitu. Jadi saat itu temennya ini baru dengerin laguku ya di coffee shop itu gitu. Ketika kita ketemu, dia cari tahu Tia Rimani siapa, lagunya apa gitu. Tiba-tiba pulang dari coffee shop itu, dia bikin grup dan dia memproduksi, kayak dia memberikan bantuan finansial untuk memproduksi lagu berikutnya. Dimana itu jawaban doaku bahwa Tuhan, aku pengen produksi nih. Tapi aku belum ada dana saat itu gitu. Akhirnya Tuhan menjawab itu gitu. Singkat cerita sudah produksi, sudah dirilis. Itu di bulan Mei. 3 bulan kemudian aku gak ada perkembangan apa-apa. Stream masih kecil saat itu dan lain sebagainya. Aku doa sama Tuhan malam itu, Tuhan, ini bener gak aku di musik? Secara daging meskipun kita tahu Tuhan udah memberikan keyakinan bla 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 bla, tapi manusia pasti ada naik turunnya. Akhirnya malam itu aku ingat banget, aku doa sama Tuhan, Tuhan, aku minta beneran satu tanda di mana aku tolong diyakinkan bahwa memang Tuhan panggilannya di sini gitu. Karena itu 3 bulan gak ada apa-apa secara manusia, aku harus tanggung jawab juga ke orang yang memberikan dana finansial ini kan. Aku ambil ijazahku sarjana biologi itu, aku doa sama Tuhan, aku tumpang tangan, Tuhan kalau memang ini gak di musik, besok pagi aku ngelamar pakai ijazah ini. Aku taruh di meja samping tempat tidurku, aku tidur, paginya bener-bener malam aku berdoa, aku minta tanda sama Tuhan, paginya HP ku getar gak berhenti-berhenti. Ternyata lagu itu masuk ke playlistnya Anugerah Musik Indonesia. Di Instagram tiba-tiba rame banget berita tentang Tia Rima dan lagunya yang kelima ini. Padahal aku gak pernah promosi lagu ini sama sekali. Jadi makanya kenapa aku bilang bahwa ketika kita nurut Tuhan, Tuhan yang pegang semua kendalinya. Aku gak punya tim promosi, aku gak punya finansial, orang tuaku saat itu tidak mendukung. Tapi ketika aku tahu ini maunya Tuhan, Tuhan yang backup semua dengan cara yang gak masuk akal. Dan akhirnya itu satu tanda pertama yang ngebikin aku, iya Tia, kamu tuh tak suruh di sini gitu. Tapi memang namanya diproses sama Tuhan tuh akan dibentuk karakternya juga gitu. Gak bisa kamu menjadi Allahnya Tuhan, karakternya tidak diperlengkapi.
terus kayak kebutuhanmu menjadi musisi tidak diperlengkapi itu nggak mungkin. Jadi itu tanda pertama. Terus ya balik lagi, banyak banget kayak tiba-tiba laguku bisa didengerin di banyak negara, padahal aku promosi pun tidak, dan aku pun bertemu dengan produserku yang akhirnya memproduseri laguku sampai sekarang itu dengan cara yang tidak masuk akal juga. Wow, gimana itu? Saya tidak mengenal beliau. Tiba-tiba beliau datang di satu event, di situ ada saya, itu pun duduk satu meja dan aku nggak ngerti bahwa beliau adalah produser musik gitu. Aku cuma doa sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang ini di musik, Tuhan yang beri percepatan, Tuhan yang kirim saranannya, Tuhan yang kirim orangnya. Itu doaku kalau sama Tuhan kayak gitu, karena aku cuma punya Tuhan, aku cuma punya diriku yang ini loh Tuhan pakaian gitu. Akhirnya singkat cerita aku tiba-tiba disuruh mengisi satu event dan ternyata itu eventnya dia. Dan setelah event itu dia ngontak aku di Instagram bahwa dia mau nggak produksi sama aku. Oke nih, dicoba, aku ke studio, aku produksi. Singkat cerita saat itu aku membayar biaya produksinya. Abis itu tiba-tiba di DM lagi, dia mau bikin lagu lagi nggak sama aku? Karena aku saat itu finansialku lagi-lagi manusia, mengandalkan manusia. Finansialku belum kuat, aku ngomong sama si produser ini. Saat itu belum jadi produserku. Aku bilang, Mas, aku mau diminta bikin gitu, cuman aku belum ada backup finansial nih. Dan ini hebatnya Tuhan. Mas ini bilang kayak gini, Tia, kenapa kamu hanya mikir finansial? Kamu punya materi, dan aku punya studio. Aku bantu dengan apa yang aku punya. Wow, itu jalan Tuhan. Itu jalan Tuhan, dan menurutku itu kalau bukan pekerjaan tangan Tuhan nggak mungkin gitu. Singkat cerita berjalan, dan momen yang paling terbaru yaitu kemarin September, Agustus bahkan. Jadi karena aku solois perempuan, aku butuh belajar langsung di lapangan. Aku doa sama Tuhan, aku perlengkapin lah. Maksudnya aku pengen jadi alatnya Tuhan yang lengkap supaya aku bisa menyebarkan kebaikan Tuhan lebih luas gitu. Di bulan Agustus tiba-tiba temanku ngontak, jadi aku ada cancel satu pekerjaan. Terus aku ngomong sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, kalau ini memang pekerjaan ini cancel, ini berarti memang Tuhan akan kasih berkat yang lebih membawa damai sejahtera gitu. Ternyata benar aku dikontak, dia tanggal segini kosong gak? Mau gak jadi LO? Oke. Aku padahal gak ngerti LO-nya siapa gitu kan. Oke, iya gak apa-apa Mas, tak bantu, aku bilang gitu. Dan ternyata LO-nya seorang musisi legend Yuni Shara. Dimana aku langsung menangani beliau dan aku belajar banyak banget tentang cara-cara di atas panggung, persiapan dan lain sebagainya. Dan hebatnya Tuhan tuh aku bilang, Tuhan kamu memberikan jalan langsung ke solois wanita juga. Dan beliau legend dan aku tinggal, yaudah aku belajar aja. Caranya gini, caranya gini. Dan itu menurutku merupakan kesempatan yang mungkin kalau bukan tangan Tuhan gak mungkin aku bisa langsung berkaitan dengan itu. Gak habis di situ. Di bulan Agustus Tuhan kasih berkat, di bulan September Tuhan kasih berkat lagi. Jadi aku ikut lomba, tapi jadi gini, aku sering banget minta tanda ke Tuhan, karena menurutku gak apa-apa sih ketika kamu yang namanya ragu manusia ya. Kamu meminta tanda sama Tuhan tuh it's okay gitu. Aku bilang, Tuhan kalau memang jalannya di musik, tolong dong aku bisa berangkat ke Jakarta gitu. Dengan lomba ini. Enggak, kalah. Manusia goyah lagi, bener nggak ya Tuhan gini. Nih? Ternyata nggak, Tuhan punya cara yang lain. Aku tetap dibawa ke Jakarta dengan acara yang beda dan itu lebih besar. Terus akhirnya aku berangkat sendirian dari Solo. Aku doa sama Tuhan, pertemukan aku satu orang yang bisa nemenin aku sepanjang acara, seperti 2017 ketika Tuhan manggil aku untuk balik lagi ke musik. Terus akhirnya benar, aku ketemu satu orang yang ternyata beliau adalah komposer di Jakarta. Dan kita itu udah follow-followan di Instagram tapi gak pernah ngobrol. Dan kita pun ketemunya kayak papasan gak sengaja waktu registrasi gitu. Terus aku cuma bilang gini, yaudahlah nanti di dalam mau semeja gak semeja aku tetap nyapa gitu. Dan ternyata Tuhan lagi yang bekerja, aku dijadikan satu meja dan duduk bersebelahan dengan dia. Wow, luar dan biasa. Ini yang mau aku saksikan hebatnya Tuhan lagi. Acara belum mulai, kita masih nunggu. Tiba-tiba dia tanya, Tia kamu pulang ke Solo kapan? Masih Minggu Kak, gimana? Sebenarnya itu aku mau reschedule pulang hari Kamis, acara hari Rabu aku mau reschedule. Tapi segala hal tuh Tuhan kayak ngebikin gak bisa reschedule karena syaratnya aku udah gak bisa lagi gini-gini. Kayak Tuhan tuh nahan aku di Jakarta gitu. Tiba-tiba si komposer ini bilang, mau gak aku ajak? Terus aku bilang, Tuhan, aku langsung tanya, ajak kemana nih gitu. Terus dia bilang, ke Friends Conference-nya Anugerah Musik Indonesia. Wow. Dan di detik itu aku sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kalau bukan pekerjaanmu, gak mungkin. Dia baru kenal aku, baru ketemu secara personal. Dia tahu aku musisi, tapi kita belum pernah ada obrolan sama sekali.
dengan mudahnya dia memberikan undangan dia untuk ngajak aku datang dan aku dijemput. Wow. Dan sebegitu unik dan di luar semakin di luar logika manusia Sangat, biasa ya seperti sangat. itu ya. Dan ketika aku duduk di deretan, jadi beliau itu dapat undangan sebagai artis karena dia komposer masuk nominasi. Aku duduk dan momen aku duduk di deretan meja para artis ini, penyanyi nasional ini, aku cuma diingetin Tuhan bahwa ini kalau bukan Tuhan yang bawa, anak dari kota Solo nggak punya koneksi sama sekali, bisa masuk di lingkungan industri musik yang pusat. Wow, luar biasa. Itu kalau bukan pekerjaan tangan Tuhan lagi-lagi nggak mungkin. Oke, benar banget. Nggak mungkin. Dari semua apa yang sudah Tia bagiin di Zona Mujizat hari ini, apa pesan-pesan apa yang pengen Tia bagiin juga buat anak-anak muda, pemirsa? Untuk anak-anak muda, ketika ngobrol sama Tuhan jangan kayak Tuhan aku pengen ini. Tuhan mau hidupku gini. Tanya, Tuhan aku pengen gini, tapi Tuhan mau apa dari hidupku? Yeah. Tuhan ini hidupku, pakai hidupku, dan apapun mimpi teman-teman selagi itu baik, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena aku percaya apa yang daripada Tuhan itu selalu memberikan damai sejahtera untuk kita dan orang lain. Benar. Jadi apapun yang menjadi keinginan kita yang sejalan dengan apa maunya Tuhan, aku selalu berpesan seperti di setiap panggungku, lakuin aja. Karena saya seorang Tia Rima merasakan mukjizat Tuhan dalam perjalanan bisa dikatakan hampir 6 tahun di musik. Dan itu semua pertolongan Tuhan. Selama 6 tahun itu tidak pernah 1 bulan pun aku tidak manggung. Wow. Padahal aku tidak pernah mempromosikan nih loh aku punya lagu, nggak pernah. Jadi jangan pernah takut ketika Tuhan minta kamu jadi ini. Tuhan yang backup. Iya, benar. Dia lebih jago dari promotor. Tuhan lebih jago dari siapapun. Yep. Kalau butuh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku perlengkapi, aku butuh ini. Oke. Gitu. Jadi benar banget ya, jangan takut untuk bermimpi, terus tanya sama Tuhan maunya apa. Yes. Siapa tahu apa yang kita mau ini juga sama seperti apa yang Tuhan kehendaki dan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Betul. Demikianlah pemirsa acara Zona Mujizat hari ini. Seperti yang sudah kita saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa bahkan di luar logika manusia dalam kehidupan Tia Rima. Mari berhenti untuk terus-terusan berkubang di jalan-jalan yang bukan jalannya Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan dan nantikan mujizatnya. Datang ke rumah Tuhan karena hanya di dalam Tuhan sajalah banyak terjadi mujizat. Minggu depan masih akan ada lagi Zona Mujizat dengan mujizat yang lebih dahsyat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.